agendanya gitu ya. Dan minggu ini adalah minggu terakhir sidang skripsi dan tesis, maka mau nggak mau harus mendahulukan yang mau pada lulus gitu. Nanti suatu ketika kalian juga akan dapat giliran ya untuk didahulukan pelaksanaan sidangnya daripada kuliah. Baik, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat, sudah Bu. Ya, oke. Saya mungkin sedikit ini ya menambahi atau membahas yang belum sempat kebahas minggu lalu. Kalau nggak salah kan minggu lalu udah langsung latihan gitu. Ini ada yang belum kebahas. Masih ingat nggak yang belum kebahas apa? Yang ini ya. Jadi ada konversi dari desimal ke oktal, oktal ke desimal, dan oktal ke desimal ke heksadesimal, heksadesimal ke desimal, dan oktal ke heksadesimal. Nah ini yang agak istimewa ya, agak sedikit beda. Karena apa? Karena kita ingat bahwa oktal kan berarti 2 pangkat, oktal itu 8. 8 itu kan berarti 2 pangkat 3. 2 itu biner. Nah, sementara heksadesimal itu 16. 16 itu 2 pangkat 4. Nah, 2-nya itu adalah biner. Jadi, kalau kita punya oktal atau heksadesimal itu bisa dituliskan ya berdasarkan hasil pangkatnya dari biner itu. Ya. Sebentar. Ya. Jadi dari desimal itu bisa diubah ke atau dikonversi ke oktal, ke bilangan oktal ya, dengan mengingat karena oktal itu adalah tadi 2 pangkat 3, maka kita bisa membuat ini kok jadi hilang ya, sebentar. Oh, sebentar ya, nih kok. Kayaknya ada yang salah. Binari oktal, oh ini. Ya. Ini dari sini desimal to heksadesimal. Ini ada yang tarik ya, harusnya dia nggak di sini. Nah, ini harusnya di sini tadi. Di mana sini kali ya? Nah.
Nah, gini. Oops. Binary, hex binary, hex binary, binary, hex binary. Ya, di sini udah benar. Binary oktal. Di sini. Ini karena ada contoh-contoh yang minggu lalu ya, jadinya agak maaf nggak saya belum unmute ya. Misalkan gini, kita punya bilangan 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Ini kan bilangan biner. Nah, akan dikonversi ke bilangan oktal. Oktal itu basis berapa? Basis 8. Basis 8. Kalau basis 8 berarti paling tinggi nilainya berapa? Angkanya. Kan dia terdiri simbolnya dari 0 sampai 7. Betul ya? Dari 0 sampai 7 kan. Nah, maka nanti kita menyatakan yang atau membagi ini bilangan jumlah digit di bilangan biner ini menjadi 3 kelompok. 3 digit. Ya, ini kan tadinya 8 digit nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini basisnya. Nah, dari yang 8 ini, 8 digit ini kita pisahkan menjadi 3 digit. Kenapa seperti itu? Karena ini, ya. Karena bilangan oktal itu, ya tadi, bilangan oktal itu dapat diubah menjadi bilangan biner dengan mengganti setiap digit oktalnya menjadi ekuivalen bilangan biner 3 digit. Jadi kalau misalkan kita punya bilangan oktal, itu nanti log oktal itu kan tadi 8. Nah, itu 8 itu nanti dinyatakan ke dalam bilangan biner 3 digit. Bilangan biner 3 digit. Alasannya kenapa? Karena sistem bilangan oktal itu kan tadi 8. Nah, 8 itu merupakan pangkat 3 dari basis 2. Ya, 2 pangkat 3 itu 8. Nah, yang harus diingat adalah bahwa ekuivalensi dari biner 3 bit itu dasar dari bilangan oktal. Jadi kalau misalkan ada kalau kamu punya ini 3 digit ya, 3 digit itu berarti gini. Kita punya gini. Ini 3 digit. 1, 2, 3, 3 tempat. Ya. Kalau misalkan saya perbesar, ini 3 digit. Nah, ini kan. Kalau kamu nilai maksimumnya berapa? Ini kan kemarin kita kalau ada 3 digit kayak gini, maka kamu bisa dapat 0, 0, 0, terus berapa lagi? 1, 0, 0, terus
Ingat nggak? 010. Ya, 010. Terus 110. Nah, gitu ya. Bisa 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya nggak? Masih Ya, Bu. ingat kan yang gini loh, yang kalau 3 digit itu berarti ada 000, terus 001, terus 010, terus 010 011. 011 terus 100, 100. terus 101 101, terus 111. 111. Iya, benar. Ini ada yang kurang. 110, Oh Bu. ya, 110, terus 111. Ya, ini kan. Nah, itu kan 3 digit kan itu. Nah, ini adalah 111 kan bilangan yang maksimumnya itu kan ini 7 ya. Berarti 7 adalah maksimum dari bilangan oktal. Maksudnya simbolnya 0, 1, 2, 3 sampai 7. Nah, bilangan dasar itulah yang kemudian mengizinkan bahwa kalau bilangan biner itu akan diubah menjadi bilangan oktal, caranya adalah membagi bilangan bulat dan pecahan menjadi kelompok 3 bit. Jadi kalau saya punya, kalau oktal itu kan gini. Oktal itu kan tadi yang 8 ini ya, 0 sampai 7. Nah, jadi kalau misalkan saya punya suatu bilangan biner yang berapa namanya, misalkan ini ada bilangan biner, contoh yang ini tadi. Nih, bilangan binernya ini 1111 1001 ini kan 8 bit ya, 111 1001 ini 8 bit. Nah, 8 bit ini akan dikonversikan ke bilangan oktal, maka kita akan bagi ini yang 8 bit ini menjadi kelompok 3 digit 3 digit. 3 bit 3 bit. Jadi akan saya bagi menjadi ini dari yang paling belakang 100, ini kan 3, 1, ini kan tadi 8 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya bagi menjadi 3, 3, 3. Nah, 3, 3, 3 itu jadi 100, 100, terus yang kedua adalah 111, 111, yang ketiga 11. Nah, kan kurang 1. Nah, 11 itu kan berarti 3 ya, nilai desimalnya adalah 3. Nah, kalau saya tambahkan 0 di depannya, berarti kan tidak akan mengubah 3 itu. Maka ini boleh ditambahkan 0. Boleh ditambahkan 0. Jadi untuk mengubah menjadi 3 digit kita atau 3 bit ini boleh di depan, paling depan sendiri, depan MSB-nya ditambahkan 0. Sehingga dari 1111 11012 saya bisa tuliskan ini 011 3 bit 011 111 001. Nah, kalau sudah dalam 3 bit, kemudian masing-masing dari kelompok ini diubah ke bilangan oktal. Jadi ini kan oktal kan 0 sampai 7. Ini 001, ini 1, ini 7, ini 3. Jadi konversinya dari biner ke oktal jadinya ini 3, ini kan tadi 1111 1001 jadi 011 111 001 atau setiap 3 bit dinyatakan dalam oktal. Berarti ini 371. Nah, terus yang ini bagaimana? Ini konversikan bilangan oktal 624 basis 8 maksudnya ini ya, 624 basis 8 ke bilangan biner. Maka ini lebih mudah ya kalau kayak gini, tinggal setiap digit, setiap angka
bilangan oktal tinggal kita konversi ke bilangan biner. Jadi ini 6, saya pisahkan 6, 2, 4. Jadi 6-nya itu 110, 2-nya 010, 4-nya 100. Sehingga hasil konversi ke binernya adalah kalau dibuat dalam ini ya, dalam 8 bit lagi, 11 ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau setelah 9 ya jangan dipaksain ke 8 bit, tulis aja 1, kemudian ini 1 paling depan, pisahkan 1010, ini di 4 bit yang kedua, terus 4 bit yang pertama, terus ini 4 bit yang kedua. Itu. Nah, terus kalau misalkan dia ada pecahannya bagaimana? Kalau ada pecahannya ya sama. Tinggal kita bagi antara bagian yang tidak pecahan dengan yang pecahan. Misalkan ini 1110, 100, 0100, 111. Nah, ini kita lihat digitnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita akan tuliskan menjadi 3 bit ya. Jadi 001, 0, ini kayaknya ada yang kurang. Kalau kita lihat ini, soalnya kan jadi gini. 001, ini 001, 1. Mungkin saya agak salah copy kali ini ya. Ini 001, 001, ini 1 harusnya. satu, kemudian di sini 1, 1, 1, 1, 1. Satunya ada 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini seperti ini. Mungkin saya besar supaya kelihatan. Ya, ini atasnya. Nah, ini nanti tinggal kalian bagi ya menjadi kelompok 3 bit. Ini kelompok 3 bit. Kalau kurang tinggal depan atau paling belakang ditambahin 0. Gitu. Ya, ditambahin 0 lagi supaya membentuk 3 bit. Ya. Nah, terus bagian oh ini kayaknya komplement ya. Ini komplement atau enggak sih ini? Enggak ya. Ini kan masih ini yang biasa. Nah, nanti tinggal kalian bagi ya menjadi 2 kelompok, satu yang di depan koma dan satu yang di belakang koma. Untuk yang satu di depan koma ya, untuk yang satu di depan koma ya tinggal kamu misalkan ini yang di depan koma kita bagi menjadi 3, 3, yang di belakang koma juga kita bagi menjadi 3, 3. Nah, terus nanti masing-masing ini dinyatakan dalam bilangan atau diubah menjadi bilangan oktal. Itu. Terus kalau desimal ke heksadesimal, nah ini kan udah kita ya. Terus bagaimana kalau binari atau binari ke hex dan hex ke binari? Nah, yang hex ke binari dan binari ke hex ini juga mirip dengan ketika kita mengkonversi binari ke oktal dan oktal ke binari. Tapi harus kita ingat bahwa tadi tuh kalau biner itu kan atau
kalau heksa itu kan 16 itu kan 2 pangkat 4, maka kita membuatnya atau menyatakannya setiap bilangan biner itu kita kelompokkan menjadi 4 bit, kemudian baru kita ubah ke heksa desimal. Nah, penambahan 0 di sebelah depannya MSB juga diizinkan. Untuk yang di belakang, untuk yang bagian pecahan itu juga diizinkan untuk menambahkan 0 di paling belakang. Misal seperti ini. Kita punya ini 1011 0110. Nah, ini kan 8 bit. 8 bit ini bilangan biner 8 bit ya. Kemudian kita pisahkan 8 bit ini menjadi 4 bit. Jadi ini kita pisahkan 1011 dan 0110. Nah, setelah dipisahkan seperti ini, ubah masing-masing yang 4 bit itu, kelompok 4 bit itu menjadi bilangan heksadesimal. Sehingga 1011 ini kan berarti berapa ini? 8 ditambah 2 ditambah 3 ya. 8 ditambah 3 berarti kan 11. 11 itu kan B. Ini B, kemudian 0110. Berarti ini 2 tambah 4, 6. Hasil konversinya adalah B6. Ini indeksnya adalah 16. Terus kalau ada ini 1, 2, 4, 3 ubah ke bilangan heksadesimal. Caranya bagaimana? Nah, kalau ini kan tinggal dibagi ya, dibagi heksadesimal dibagi bagi berapa? 16 kan? Nah, sisanya ini bilangan desimal ke heksadesimal. Nah, sekarang kalau misalkan bilangan heksadesimal ke biner, bagaimana? Nah, heksadesimal ke biner berarti ini. Kita punya ini contohnya 17E, 17E, F6. Nah, berarti kita akan mengkonversikannya per ini, per angka ini. Jadi seolah-olah saya punya 1, jangan dibacanya bukan 17E tapi 17E, F6. Nah, masing-masing bilangan tadi, masing-masing angka tadi kita ubah menjadi biner 4 digit. Nah, jadi ini 1 itu jadi ini 0001 4 digit ya. Kemudian 4 bit ya. Terus ini 7 kan berarti 0111. Terus E itu apa E? Itu berarti kan berapa? Itu 15 kan ya? 14, Bu. Oh, 14 ya. 14 berarti kan ini 8 ditambah 4 ditambah 2 ya, ini 110. Kemudian koma. Nah, koma tetap kita tulis koma, terus F. F itu adalah 15 kan? 15 berarti ini 111. Terus sama 6, 60110. Nah, ini ekuivalen binernya dalam 4 bit. Nah, seperti ini kan paham sampai sini? Kalau sudah ini seperti ini, lihat ini kan pasti kan ada jadinya ada 12 bit ya ini kan. Nah, tapi ini kan 000 depannya. Nah, tinggal nanti dihapus lagi. Yang 00-nya tinggal nih 101, 111,
111111110, koma 1111110 yang paling belakang dihapus lagi. Gitu. Nah, terus kalau kita ingin mengubah ya bilangan biner ke heksadesimal bagaimana? Ya tadi sama dinyatakan dalam 4 bit 4 bit. Kalau kurang tinggal tambahin nolnya 2. Satu ini kan ini tadi ini ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, 10 untuk jadi 4 bit 4 bit kan berarti yang paling depan kurang 2. Berarti ini tambahin 02. Jadinya gini 0010 1100 1110 0110 1110 1000. Nah, yang paling belakang lihat ini ada berapa bit? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti tambahin 3 digit supaya bisa jadi 12. Nah, kalau udah 12 terus kita nyatakan dalam 4 digit 4 digit gitu. Terus kalau sudah setiap kelompok 4 bit ini dinyatakan atau diubah menjadi heksadesimal. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Intinya adalah kalau biner ke oktal berarti nanti dipisahinya 3 bit 3 bit. Kalau biner ke heksa berarti 4 bit 4 bit. Setiap 4 bit itu jadi satu bilangan satu angka heksadesimal. Lalu bagaimana kalau heksa ke oktal atau oktal ke heksa? Nah, heksa ke oktal atau oktal ke heksa ini bisa dengan dua cara. Yang pertama heksa ke desimal, desimal ke oktal. Itu. Atau karena heksa itu bisa ke biner dan biner bisa ke oktal, maka kita konversi dulu pakai heksa ke biner, biner ke oktal. Jadi tadi ya bisa biner oktal ke desimal, desimal ke oktal, atau heksa oktal ke biner, biner ke heksa. Nah, tapi cara yang ke biner itu lebih mudah daripada kalau ke desimal. Maka biasanya heksa ke oktal, oktal ke heksa itu konversinya lewat biner dulu. Nah, contoh, saya punya gini. Ada ini bilangan sistem bilangan heksa 2F, C4 mau dikonversi ke oktal. Caranya bagaimana? Nah, caranya dari yang ini, yang basis 16, ubah dulu ke biner, terus baru biner ke oktal. Nah, sama juga kalau ada nih, oktal 762,013, ini oktal mau ke biner, mau ke heksa, maka yang ini nyatakan dulu dalam biner, terus biner nyatakan ke heksa. Contoh ini ya, tadi 2F C4, C4 dinyatakan ke dalam basis 8. Maka yang harus kita lakukan adalah ini dari 16 ubah kedua dulu. Ubah kedua kan gampang. Ini tinggal saya nyatakan 2 dan F ini dalam 4 digit 4 bit 4 bit. Jadi 2 kan 0010. Terus F itu berapa? 15. 15 kan 1111. Terus koma. C itu berarti 12 ya. Nah, 12 kan berarti 1100. Terus 4 ya ini 0100. Nah, ini biner. Dari biner kemudian kita ubah menjadi oktal. Caranya bagaimana? Ya caranya kalau biner ke oktal, ya biner ke oktal, pisahkan ini
pisahkan jadi 3 bit 3 bit. 3 bit 3 bit berarti ini dari belakang paling gampang ya, ini dari yang depan koma 111 itu. Terus di sini ada 101, terus ini kan 00. Nah, 00 kan kalau mau dikonversi ya 00 juga kan. Nah, maka yang depan jadi ini 101 111. Yang belakang ada berapa bit? Ada berapa digit ya? Satu, yang belakang ini tadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kita pisahkan jadi 3 bit 3 bit. Nah, kelebihan Bu, nah kalau lebihnya itu 0 ya dicoret aja. Nah, setelah menjadi 3 bit 3 bit jadi gini 101 111, 110 001. Nah, ini masing-masing suku 3 bit ini diubah ke oktal. 101 ini 5, 111 adalah 7, 110 itu 6 dan 001 itu 1. Maka berapakah 2F, C4 heksa desimal diubah ke oktal? Hasilnya ini 57,61. Caranya tadi konversi dulu ke biner. Terus oktal ke heksa sama juga ini, oktal ke heksa berarti pertama oktalnya diubah ke biner ya, ke biner berarti masing-masing suku ubah ke biner ya, 762 biner. Terus koma 0130 ini 0 0 0 terus 1 001 dan 3 adalah 011. Nah, terus setelah ini kita kelompokkan menjadi 4 bit 4 bit. Ini ada berapa? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9. Ada 9. 9 ini nanti kita akan bagi menjadi 4 bit 4 bit, berarti ini dari yang paling belakang 0100 ini ada 1 kelompok pertama, terus yang ini 1111 kelompok kedua, terus ini ada 1 di sini kurang temennya, dan tambahin nolnya 3 supaya dia menjadi 4 bit. Nah, yang belakang gimana? Belakang juga sama, ini tadi 0 ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, supaya jadi 4 bit 4 bit 9 kan kelebihan 1, maka tambahin 3 supaya jadi 12 digit ya. Maka ini yang belakang tadi jadi gini 0000 0101 1000. Nah, kalau sudah terbentuk ini beberapa suku yang tiap sukunya itu ada 4 bit, kita tuliskan dalam atau ubah yang biner tadi menjadi bilangan heksa. Ini kan 1, ini 15 itu berarti F, kemudian ini 2, ini ya 2, ini 2, terus 0, ini 0101, 5 ya, kemudian ini 1000, 8. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada, Bu. Belum ada. Paham ya? Nah, ini yang kemarin sebenarnya ada sudah ada soalnya ya untuk yang komplement. Ini komplement misalkan 8 tuliskan ya. Tuliskan ini komplement kedua dari ini min 23. Ya, terus nanti ini adalah ada desimalkan ini ya, bilangan ini. Kemudian ini kan biner ya. Yang maksudnya begini. Ini ada di komplement 2 kan, kemudian nanti merupakan komplement 2, kemudian nanti hasilnya didesimalkan. Nah, ini yang nanti kalian minggu lalu kan saya bilang ini belum ada soal yang ini. Ya, ini kan ini konversikan bilangan ini. Nah, ini kan belum ada yang komplement. Nah, ternyata komplemennya ada di sini. Gitu ya. Nanti ini dikerjakan lagi. Nah, terus untuk ini tadi kan masih bilangan ya. Terus ini aritmatika. Nah, aritmatika itu
Aritmatika itu apa aja yang dibahas? Nah, atau apakah aritmatika biner itu? Nah, aritmatika biner berlaku juga penjumlahan atau pengurangan pembagian dan perkalian mirip dengan yang kita terapkan di bilangan desimal. Ya, kalau di bilangan desimal itu ada kita simpan 1, di sini juga ada simpan 1. Nah, simpan satunya atau simpanan ya, simpanan atau bawaan. Bawaan itu namanya carry. Nah, itu nanti kita perhitungkan ketika akan menjumlah atau mengurangkan. Contohnya ini. Ya, ini adalah aturan dasar dari penjumlahan dan pengurangan atau penjumlahan dulu ya. Misalkan kita ketika kita menjumlahkan ini 0 tambah 0, 0 tambah 1, 1 tambah 0, 1 tambah 1. Nah, kalau 1 tambah 1, kalau misalkan kita di bilangan desimal kan misalkan kita 9 tambah 1. Nah, 9 tambah 1 kan 10. 10 kan tidak bisa dinyatakan dalam bilangan desimal karena bilangan desimal itu kan sampai 9. Nah, maka kita menuliskannya adalah tadi 9 tambah 1 itu kan 0, ya kan? Kan 10. 10 itu berarti 0 nyimpan 1. Nah, 1 itu sebagai carry. Itu sebenarnya ya aturan penjumlahan bilangan desimal seperti itu. Nah, untuk bilangan biner juga sama. Kalau kita menjumlahkan hasilnya lebih dari 1, maka kita akan menyimpannya atau menuliskannya sebagai 0, terus menyimpan 1. Gitu. Contoh kita ini menjumlahkan desimal 823 ditambah 338. 823 tambah 338. Kita kan menjumlahkannya ya berdasarkan letak bobot atau letak bilangannya. Ini yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu bahwa ini di sistem bilangan itu masing-masing bilangan punya bobot. Nah, jadi kita menjumlahkannya sesuai dengan letak dari si bilangan tersebut. Misalkan ini 823. Nah, maka kita akan suku ya, kalau kita kan ada yang pecah, ada yang satuan, puluhan, ribuan, gitu kan. Nah, maka jumlahkanlah sesuai dengan letaknya. Nah, di sini juga sama. Ya, kalau ini 3 tambah 8 berarti kan 11. 11 itu 1, carry-nya 1. Ini juga sama. Ketika kita punya ini 11001 ditambah 11011 ya. Ini kebetulan jumlah digitnya kan sama ya. Ini ada 1 2 3 4 5, ini 1 2 3 4 5. Maka kita jumlahkan sesuai dengan letaknya. Ini dari mulai LSB sampai MSB. Nah, terus 1 tambah 1 tadi aturannya 1 tambah 1 kan 2. 2 itu kan nggak bisa. Nah, 2 itu adalah 1 0. Nah, maka kita tuliskan 0 terus carry 1. Nah, carry 1 tadi dijumlahkan dengan yang depannya lagi. Berarti ini kan 0 tambah 1, 0 tambah 1, 0 tambah 1 itu 1, tapi ada carry-nya tadi. Berarti 1 tambah 1, 0 tambah 1 tambah 1, berarti kan 2. 2 nggak bisa kita tuliskan sebagai 0 carry 1. Seperti itu terus. Gitu. Paham ya? Mudah kan? Nah, lalu bagaimana kalau pengurangan? Kalau pengurangan juga kita ada pinjem gitu. Misalkan
Misalkan 0 dikurangi, kalau di desimal ada 10 dikurangi, berapa, 7, 10 kurangi 7. 10 kurangi 7 itu kan berarti 10, bawahnya 07. Nah, 0-nya dikurangi 7 nggak bisa, berarti kita minjem depannya. Ini juga sama, kalau ada 0 kurang 0 ya 0, 1 kurang 0 ya 1, 1 kurang 1 dia 0, tapi kalau 0 kurang 1 ya 1, pinjam 1. Ini ya, 0 kurang 1 nggak bisa, berarti kita pinjam depan, berarti sisanya terus dikurang 1, berarti 1 ya. Ini berarti 1 0 dikurang 1, 1, atau 2 kurangi 1, 1. Terus ini tadi 1, tapi udah dipinjam 1, berarti kan 0, 0 nggak bisa, berarti pinjam lagi di depannya, berarti ada 1 0 dikurangi 1, 1 0 kurangi 1 ya 1. Maaf, ini kan 1 0, ini ada 1, ya kan, berarti kan benar 1 0 dikurangi 1 ya 1. Nah, terus ini tadi sudah dipinjam 1, berarti kan sisa 0. Nah, 0 kurangi 0 ya 0. Terus ini 1 kurangi 1, 0 hasilnya. Terus kalau perkalian bagaimana? Perkalian kan kita menggabungkan ya, kali dulu terus baru dijumlahkan. Sama juga di sini. Kalau ada 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, dan 1 kali 1, 1. Terus perkaliannya bagaimana? Misal nih 100 kali 10. Ya ini sama ketika kita belajar di SD ya, 100 masing-masing kalikan 0, terus kalikan 1, ya jangan lupa karena bobotnya itu menentukan ini. Nah, terus habis itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan dengan kaidah biner. Kalau pembagian juga sama ya, pembagian sama. Ini ada 0 bagi 1, 0, 1 bagi 1, 1. Seperti ini sama. Terus penjumlahan di sistem bilangan, di sistem komplement. Nah, sistem komplement. Ingat ya, komplement udah dibaca ya mudah-mudahan ya. Misalkan kalau kita mau menjumlahkan plus 9 dan plus 4, plus 9 dan plus 4 kan gampang ya, ini semuanya plus. Plus berarti kan ini ada kalau kita mau pakai, masih ingat nggak menyatakan bilangan yang ada tandanya? Pakai apa? Pakai apa? Dengan cara berapa? Pakai berapa cara? Minggu lalu. Halo? Halo? Masih terdengar suara saya? Terdengar. Iya, tolong dijawab dong kalau dengar. Kalau menyatakan bilangan yang ada tandanya itu bisa pakai berapa cara coba? Berapa cara? Oke, berapa cara? Format untuk menyatakan positif dan negatif pada biner ada berapa cara? 1 pakai sign bit magnitude, yang kedua pakai komplement 1 dan pakai komplement 2. 2. 2.
Diingat-ingat ya. Kalau ada bilangan positif atau negatif, ini ya ini kita bisa menyatakannya pakai 3 cara, yaitu ini metode sign bit magnitude, metode komplement 1 dan metode komplement 2. Kalau yang pertama adalah sign magnitude method. Itu kalau misalkan kita punya ini, terus diapain? Tinggal ditambahkan aja. Tambahkan yang paling depan. Kalau 0 itu adalah plus, kalau 1 itu adalah Minus. minus. Nah, terus bilangan yang mau dikonversi nyatakan ke binernya. Terus kalau pakai komplement 1 berarti apa? Komplement 1 berarti yang misalkan 25. Ini angkanya 25. Nah, 25 dijadikan ke bilangan biner dulu. Bilangan biner 25 kan ini 000110001 ya, bilangan biner 25 ini. Terus nanti mau dinyatakan ke dalam misalkan plus 25. Nah, plus 25 berarti ya sama ini depannya 0 ya kan. Ini depannya 0. Kan 0 kan plus. Ini lihat nih. Ini dari 25 langsung ubah ke bilangan biner. Nah, komplement 1 bilangan biner itu kalau dia memang positif ya udah ini nilai positifnya sama dengan komplement 1. Tapi kalau dia negatif misalkan min 25, ini tinggal diubah ya, biner 25 diubah ke komplement 1. Caranya gimana? Caranya yang positif dinegatifkan, yang negatif dipositifkan, ya enggak? Yang 0 ke 1, 1 ke 0 jadi kebalik. 0, 1, 1 ke 0. Jadi ini 0 jadi 1 semua, 1, 1 jadi 0, 0, 0, 0, 1 jadi 1, 1, 0. Jadi ini hasilnya 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ini min 25 itu cara komplement 1. Kalau dengan metode ketiga yaitu komplement 2, tinggal nanti kalau yang positif ya tetap sama dengan komplement 1, sama dengan bilangan binernya. Kalau yang komplement yang negatif berarti dari komplement 1 ditambahkan dengan 1. Gitu. Ini dibaca lagi ya. Nah, terus kalau penjumlahan bagaimana? Nah, penjumlahan ini kalau misalkan dia positif-positif sih gampang ya, positif-positif tinggal ini di meskipun positif komplement 2 kalau positif biasanya akan positif. Itu. Nah, terus kalau punya plus 9 dan plus 4. Plus 9 itu kan ini ya. 1001. Ya, terus ini apa namanya? Tambahkan 0 tambah 0 di sini ya, 0. Terus habis itu plus 4. Plus 4 itu kan 100. Nah, karena mau dijumlahkan samakan dengan yang ini yang apa namanya, yang bilangan lebih besar. Terus nanti dijumlahkan kaidahnya sama seperti yang biner biasa. 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1. Udah selesai. Ini dapat 0 juga kan, 0 itu kan positif ya, 0 itu bilangan positif. Terus kalau misalkan penjumlahan di sistem komplement kedua untuk bilangan plus 9 dan negatif 4. Nah, plus 9-nya kan sama nih. Terus kalau negatif 4 pakai komplement 2, berarti 4 itu kan gini, negatif 4 berarti kita ubah dulu. Berarti gini, 4 itu kan sama dengan 4 itu apa? 1, 0, 0 gitu ya. 1, 0, Ya, 0 Bu. kan? 1, 0, 0. Terus komplement 1 dari komplement 1 ya, 1 komplement dari bilangan 4 itu sama dengan apa? 011. 011. Komplement 2-nya
011 ditambah 1 di paling belakang, 1 paling belakang di bawah gini. Hasilnya apa? Hasilnya apa? 0. Ini apa? 011 ditambah 1 paling belakang. 100. 1, 00. 1, 00. Gitu. Gitu? Ya, jadi kalau 4 itu kan kalau kita mau menuliskan komplement kedua dari 4 berarti tadi caranya adalah dia kita ubah jadi bilangan biner dulu, terus dikomplement satukan, terus nanti dari komplement 1 kan tinggal diubah dari 1 ke 00 ke 1, terus nanti bilangan terakhirnya itu ditambahkan 1. Ya, tambahkan 1, kalau tambahkan 1 berarti ini 110, terus carry 1 ya, carry 1, 1 tambah 1 0, tambah 1 lagi ini 1. 100. Nah, terus nanti kita beri tanda ini depannya ya, di depan MSB-nya kita tambahkan nilai 1. Kenapa? Karena ini negatif. Nah, gitu. Coba kita lihat di sini ya. Kita lihat. Nah, ini. Ini kan tadi hasilnya ini bilangan 25 binernya adalah ini ya. 000 11 001. Terus komplement satunya jadi ini 1 diubah ya 111 00 110. Terus nanti ditambahin 1. Nah, tambahin 1 berarti ini ya ada 1 ini 1 0 tambah 1 kan 1 kemudian depannya tetap 1100 111. Ya. Nah, satunya ini menunjukkan dia sign bit-nya. Kalau misalkan dia hasilnya masih 0 nanti kita bisa tambahkan 1 gitu ya. Ini. Menyatakan bilangan bertanda dengan komplement 2. Apabila bilangan positif, magnitudenya dinyatakan dengan biner asli. Apabila bilangan negatif, magnitudenya dinyatakan dalam bentuk komplement 2 dan bit tanda 1 diletakkan di depan MSB. Gitu ya. Ini kalau positif itu ditambahkan 0, kalau negatif tambahkan ini 1. Nah, gitu. Maka di sini juga ada penambahan 1. Terus coba kita lihat lagi yang ini ya. Nah, ini kalau ini tadi min 9 tadi ininya binernya adalah ini min 9 dulu ya, 9 dulu 0 biner dari 9 kan ini. 0 nolnya jangan ditulis 1001 ya 1001. Nah, 1001 tadi diubah ke komplement 1. Nah, 1001 komplement satunya itu adalah 0 1 1 1. Ya kan? 0 1 1 0. Nah, terus ditambah 1, tambah 1 jadi 0 1 1 1. Terus karena dia negatif ini tambahin 1 di sini. Terus habis itu dijumlahkan. Itu penjumlahan yang komplement. Terus kalau misalkan negatif-negatif ya sama negatif-negatif. Kalau yang negatif positif nanti tandanya bagaimana? Tandanya ngikutin yang besar. Misalkan kita punya min 9 tambah plus 4, tambah 4.
Ya, kalau ini plus 9 min 4 berarti ini nanti paling depan akan hasilnya apa? Akan positif, maka ini akan 0 ya. Terus kalau misalkan dia akan negatif, maka ini min 9 tambah 4 ini hasilnya akan min, berarti ini 1. Bit tanda ikut dalam operasi penjumlahan. Nah, terus kalau penjumlahan negatif sama negatif dalam komplement 2, ini sama tadi komplement 2 dari 9, berarti kan ini tadi 0, 1, 1, 1, ini sign bitnya, kemudian min 4 itu kan tadi min 4 adalah 0, min 4 itu 0 dalam ini ya, dalam digit 4 bit ya, 0, 1, 1 kan gini, 0, 1, 0, 0 ya. Ini tadi kan gini, ini kan tadi kita sudah menghitung mana tadi? Ini kan, iya. 1, 0, 0 berarti kan 0, 1, 1. 0, 1, 1 itu komplement satunya, komplement 2-nya adalah tinggal ditambahin 1 sini. Tambahin 1. Jadi 1, 0, 0. 1, 0, 0. Nah, Bu, kok ini ada muncul 1? Karena kan tadi kita ngikutin jumlah digitnya yang sama, yang dengan yang mau dijumlahkan. Yang mau dijumlahkan kan plus 9. Paham nggak? Paham nggak? Ini dari sini. Nih, mulainya dari sini nih. Ini kan plus 9 plus 4. Nah, plus 9 plus 4, ini kan sign bitnya 0, 0, 0 dan 0. Plus 9 itu adalah 1, 0, 0, 1. Ya, binernya. Plus 4 itu kan 1, 0, 0 dalam 3 bit kan, 1, 0, 0. Nah, karena mau dijumlahkan dengan yang plus 9, ya, mau dijumlahkan dengan plus 9, maka kita tambahkan 0 di depannya. Jadi plus 4 ini jadinya nulisnya dalam 0, 1, 0, 0. Ini adalah sign bitnya. Nah, ketika kita jumlahkan ini kita jumlahkan, jadi kan ini semua ada suku ya, suku paling belakang jumlahkan dengan yang paling belakang, yang kedua dari belakang, kedua dari belakang. Nah, ini kan jadi 1, 0, 1, 1. Nah, ini sign bitnya kan tetap bit angka yang menunjukkan bit kan tetap 0 karena positif tambah positif. Nah, sekarang kalau positif tambah negatif tapi yang lebih besar yang bilangan positifnya. Nah, ini kan tadi kita rubah yang 9 kan tetap 9 itu tetap ini 0, 1, 0, 0, 1. Nah, terus min 4. Min 4 kan mulainya dari sini nih tadi ya. 0, 0, 1, 0, 0. Nah, 0, 1, 0, 0 ini ya, ini tadi kan saya tulisnya 1, 0, 0, tapi karena dibuat dalam 4 bit, langsung aja di sini saya tuliskan ini 0, ini adalah 1 ya. Komplement satunya berarti kan ini 1, 0, 1, 1 gitu. Nah, terus kita tambahkan ini karena 4 bit ya. Ini terus dijumlahkan, ini 1 tambah 1, 0, 1 tambah carry 1, 0, terus ini 0 tambah 1, 1, terus ini depannya ada 1. Maka kita dapatkan ini 1, 1, 0, 0. Nah, terus ini kenapa plus yang merah ini karena tanda minus di sini ya. Min 4 jadinya ini 1 nulisnya. Terus dijumlahkan 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 0, nyimpan 1, ya kan, nyimpan 1. Nah, karena kita secara perhitungan desimal plus 9 tambah min 4 itu kan 5. Nah, 5 itu yang di depan sign bitnya nggak usah dihitung. 5-nya plus atau negatif? Plus. Nah, kita lihat aja nih 1, 0, 1. Berarti ini
ini kan 4 tambah 1, 5 gitu. Terus kalau untuk penjumlahan di sistem komplement kedua di mana yang lebih besar yang negatif, nah yang empatnya kan tetap ini 0, 1, 0, 0. Terus yang negatif 9, negatifnya kita tuliskan sebagai 1, terus 9 itu kan tadi ini, 9 itu kan ini 1, 0, 0, 1, ubah ke komplement negatif 1, berarti 1, 0, 1, 1, 0, kemudian ditambah 1, karena mau komplement 2, jadi ini 0, 1, 1, 1, tambah dengan 4, 0, 1, 0, 0, nah terus ini tambahkan 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0, carry 1, 0 tambah carry 1 jadi 1, terus depannya dijumlahkan 1 tambah 0, 1. Nah 1 ini menunjukkan sign bit negatif. Nah berarti ini cocok gitu. Terus kalau negatif-negatif sama ini komplement 2 ya. Tadi depannya sudah dibahas nih, kalau negatif 9 komplement 2 berarti ini 0, 1, 1, 1. 1 di depan yang merah ini sebagai negatifnya, dan 4 ini 1, 1, 0, 0 ini pernyataan atau ini bentuk komplement 2, terus ini 1 ini berarti negatif ya. Terus dijumlahkan 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0, simpan 1, 1 tambah 1, 0, terus nyimpan 1 lagi. Nah ini kalau kita lihat di sini ada 1, apa namanya, 1, 1, karena ini negatif tambah negatif kan berarti negatif juga gitu. Gitu ya. Hasilnya ini. Terus nah ini tugas kalian untuk menyelesaikan atau mengerjakan sambil berlatih ya, operasi aritmatika. Ya, aritmatika penjumlahan. Ini tambah ini kurang, ini kali, ini bagi, kemudian konversi ya, desimal 8 bit ke ya, konversikan desimal itu desimal ya ini ke 8 bit 2 komponen, 2 komplement. Paham nggak maksudnya? Jadi yang 12 ini dinyatakan dalam 8 bit. 8 bit berarti nanti ada 8 digit ya. Ya, misalkan misalkan ini 12 itu 12 berarti dinyatakan dalam bilangan biner berapa kalau 12? Halo? 1100. Nah, kan 8 bit. 12 ke 1 12 1100 itu kan 12 tapi 4 bit. Berarti kalau 8 bit 000 1100 ya 1100 1100 gitu ya. Terus nyatakan dalam komplement 2. Berarti gimana? Tulis dulu komplement 1 sama dengan 1111. Terus 0011 ya 0011. Terus komplement 2-nya berarti 1111. Terus tambahin 1. 00. Ini 1 tambah 1 dari belakang kalau biar nggak bingung. Tambah 1 biar nggak bingung. Bu kok nambahnya kayak gitu, boleh nggak kayak gini? Boleh aja. Nah, 001. Nah, berapa hasilnya? 1 tambah 1? 0. Carry 1. 1 tambah 1?
0. 0. Terus sekali 1, 1, 0. 0. Nah, ini adalah apa? Bilangan komplement kedua dari 12. Paham? Terus kalau 15 gimana? 15 ya mirip, tapi min. Nah, 15 ini min ya. Itu. Paham ya? Nanti dikerjakan. Terus ini nanti dihitung penjumlahannya dalam bentuk komplement 2. Oke, sampai sini ini sebenarnya saya mau menjelasin ada sistem sandi juga, tapi kayaknya nggak keburu ya, ada 32 halaman. Ini mungkin kalian kerjakan dulu ya. Mau dikumpulin kapan? Nanti saya setting di Epsilon. Nanti malam? Atau sore? Atau jam 1? Besok pagi boleh nggak, Bu? Oke, besok pagi-pagi jam 8 ya. Terakhir. Oke, Bu. Ya. Silahkan, ini nanti saya upload. Terus kalian kerjakan yang ini sama yang tadi. Yang ini tadi ya, yang mana yang belum dikerjakan? Yang ini ya. Ada 2. Dijadiin satu. Oh enggak, ini nanti saya, enggak usah deh, dijadiin satu file aja. Jadi nanti tuliskan, dikasih pembeda aja gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Kalau ada. Saya nggak tahu kalian paham nggak, mudah-mudahan paham ya. Untuk sistem bilangan banyak, mungkin pernah belajar ini nggak di SMA? Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, sebenarnya tidak sulit, tapi karena mungkin baru jadi agak ini ya, harus dibaca lagi, harus diulang, jangan bingung. Komplement 1 bacanya yang teliti ya. Nanti juga selain itu ada sistem sandi. Nah, sistem sandi nanti kamu akan sedikit berbeda lagi antara misalkan kita punya ini sandi BCD dengan nanti bilangan biner. Nah, apa namanya, sandi itu kalian juga sudah banyak belajar, misalkan banyak dengar, misalkan kalian dengar ada ini ya, ASCII ya. Nah, ini juga sistem sandi. Kita dipakai di dalam bahasa-bahasa yang dipakai di mesin gitu ya. Meskipun kalau BCD itu tidak dipakai di mesin, tapi kita nanti akan bedakan lagi mana biner, mana yang sandi. Contoh aja. Misalkan saya punya ini 6, 8, misalkan saya punya ini. Ini saya punya 185. 185 itu kalau BCD itu berarti saya nyatakan masing-masing suku itu dalam bilangan biner. Ini 1, ini 8, ini 5. Ingat, ini kan 8 ya. Paling kalau BCD itu maksimal hanya 8, 9 itu apa namanya? Nih ya, nanti di sini ada ya. Kalau misalkan udah lewat dari yang kita dibatasin itu, misalkan ini maksimal 8 ya ini. Nah, setelah 8 nggak bisa dinyatakan dengan ini. Nyatakannya pakai apa? Pakai ini bilangan di depannya lagi. Jadi dia hanya 4 digit aja gitu kan, 4 digit. Nah, terus saya punya 185 desimal itu dinyatakan dalam sandi seperti ini. Ya, 0001 10000101 ini dalam BCD ya, dalam BCD. Tapi kalau dituliskan dalam biner ya, biner 185 itu caranya adalah kita bagi 2, sisa berapa bagi 2, sisa berapa, jadinya ini 101110001. Nah, kalau kita lihat yang atas dengan yang bawah kan beda nih. Nah, jadi
sandi itu tidak sama dengan biner. Misalkan ini 13 basis 10. 13 basis 10 diubah menjadi biner. Hasilnya adalah ini. 13 kan berarti 1101. Ini biner. Ini hasil konversi. Tapi kalau saya punya 13, ya 13 di dalam diubah ke sandi BCD jadinya 0001 0011. Nah, ini beda antara bahasa coding dengan bahasa konversi. Ini yang tadinya mau saya jelaskan hari ini tapi nggak keburu ya. Ya udah. Baik, sampai sini dulu. Minggu depan kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.